ayune bersyukurnya sudah akan mulai masuk kepada bagaimana kita ini membangun satu terpilah perekonomian bangsa. Jadi dari format yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pimpinan kita itu, kita copy paste di dalam tubuh kecil itu yang ada di desa-desa ini. Kalau di pusat juga 12 mata air, tentu kita juga seperti itu kan. 12 hari kita bangun, fisiknya ini sudah ada, sudah lengkap. Personilnya saja yang belum lengkap. Format kan begitu ya. Makanya zaman Pak Harto dulu juga bikin format dulu. Bikin Indonesia itu pegawainya belum ada Pak. Apalagi zaman Pak Karno. Zaman Pak Karno itu mau bikin Indonesia, mau bangun Indonesia itu ya ijazahnya orang dipakai aja bisa gitu ya. Bisa baca tulis ya sampai seperti itu. Kenapa? Karena kekurangan sumber daya. Jadi ketika kita mau membangun suatu perekonomian itu, memang cara berpikir kita adalah membangun format, baru mengisi sumber daya manusianya dilengkapi pembinaan. Begitu secara terus-menerus. Jadi yang kita butuhkan ke depan ini adalah pola-pola perekonomian dengan sistem berjamaah. Ya. Jadi konsepnya adalah konsep lebah. Ya. Bagaimana lebah itu memiliki satu tempo yang baik. Sudah jelas itu di Quran. Pola lebah itu adalah pola pembagian tugas yang mencakup ada yang bagian di depan, ada yang bagian menata di dalam, ada bagian yang berproduksi, sehingga intinya adalah menghasilkan madu. Madu itu ya bahan makan lebah itu sendiri, sampai bahan makan itu melimpah ruah kan? Sampai manusia juga ingin merasakan dari hasil produksi lebah itu. Kenapa bisa demikian? Ya, karena kita bekerja sama. Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni. Yang bagian mengumpulkan saripati bunga, kumpulkan saripati bunga. Kalau hari ini ya bagian CSO, gitu ya. CSO itu kalau lebah itu bagian ini Pak Wali, mencari saripati bunga. Kalau optimator itu ya bagian produksi produk. Kalau ketua-ketua divisi itu ya bagian dia menyusun rumah daripada rumah lebah. Mendesain rumahnya sebaik mungkin ya, menciptakan lebah-lebah ya,
berproduksi, kemudian ada lebah yang berkembangan, CS itu cari agen di mana-mana kan gitu. Agen itu kayak bunga. Kalimantan bunga desainnya siapa di sana? Ambil, ya kan? Jadi kalau bisa bekerja sama tadi, Pak, ya. Kalau bisnismen kan agensi langsung kan, yang ada di seluruh daerah. Kita bisa bekerja sama dengan kalangan intelektual. Ada setiap daerah itu pasti universitas. Ada juga pemerintah. Pemerintah desa juga ada BUMD dan lain-lain. Ya, serap. Jadi sudah harus lebih cerdas lagi nanti ke depan. Sehingga kita pada akhirnya rumah S12 itu tersusun dengan baik. Ya. Kemudian produksinya terus mengalir dan akhirnya madu itu melimpah. Kita berlebih. Kalau hanya untuk makan diri kita aja lebih kan gitu ya. Sisanya kemana itu madu? Ya untuk banyak orang. Kita kirim ke Jawa sana kan? Madu kita itu. Ya bulan produksi madu makin meningkat. Jiada. Kenapa? Karena kita bekerja sama. Jadi bukan pola-pola tapi binatang yang bikin apa? Perangkap itu namanya laba. Nah, Spiderman. Manusia laba-laba itu bikin jaring gitu ya, bekerjanya sendiri, ya kan? Nanti cara nyarinya adalah mencari tangkapan, cari mangsa. Kalau lebah kan enggak, dia menghisap madu itu bukannya dihisap itu terus bunganya nangis, malah jadi buah gitu ya. Jadi kalau kita ngisep sesuatu harus jadi buah. Ketawa aja Mas Andi. Jadi itulah lebah gitu. Jangan sampai artinya kita melakukan kerjasama, mutualisme. Kita membangun agen itu bukan kita budakin agen enggak, tapi memberi job, ya kan? Membantu pekerjaan dia, senang gitu ya. Tadinya nggak pernah dapat order, sekarang laris gitu. Tukang A jadi laris, tukang B jadi laris, produk A jadi laris. Nanti kita jadi apa itu? Lebah ya. Jangan jadi sarang laba-laba. Masuk Spiderman merasa kuat gitu. Tapi keterangannya nanti ambrol. 12 sama rumah-rumahnya Pak. Kena ketabrak undang-undangannya udah 12 sampai rumah-rumahnya. Beda dengan lebah sang entrepreneur itu. Dia punya tembok yang solid, punya visi yang solid, punya masa depan yang cemerlang. Kemudian majunya nggak terus berproduksi, gitu ya, terus berkontribusi, ya, terus berkembang biak. Cepat loh lebah itu berkembang biaknya kalau udah ada ratunya itu. Warnanya makin banyak, besok bikin sarang lagi, banyak madu lagi. Jadi harus berproduksi terus, harus banyak anak terus gitu. Masa cuma 1, 2, saya aja cuma kurang ini gitu. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang bisa memberi manfaat dalam hidup gitu Pak. Iya, banyak kader-kader kita nanti itu mampu menghasilkan ya, berproduksi itu ya. Nah, kalau tidak bisa nambah dari
hasil produksi langsung ya hasil produksi secara tidak langsung dengan menambah tabiin. Jangan mau tanya kotor lagi. Adopsi. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Ya kan? Ya anak biologis itu belum tentu juga loh menjadi anak ideologis. Belum tentu. Buktinya banyak nabi yang anaknya malah menjadi pembangkang. Bukan salah nabinya yang memang sunahnya itu macam-macam gitu. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita ini terus berkembang biak, bertumbuh mau dari mana, karena tugas kita tadi, ideologis kita adalah membangun satu peradaban yang rahmatan alam, dan itu harus kita kembangkan terus melalui sistem yang baik. Kita ingat pesan para ilmuwan, para lembaga-lembaga survei yang identifikasi memang pekerjaan entrepreneur itu adalah pekerjaan rasul. Jadi nggak semua orang mampu dan nggak semua orang bisa. Maka jumlahnya pasti akan selalu lebih sedikit ya, dari kebanyakan. Jadi kalau yang pengen menjadi entrepreneur itu semuanya pengen gitu. Tetapi yang menjadi entrepreneur sejati itu sedikit. Jadi yang betul-betul menjadi entrepreneur yang baik. Kalau pengen jadi pengusaha banyak. Kemarin kita sudah cerita ya kan tentang bagaimana seorang pengusaha itu. Jadi pengusaha juga ada dua tipe kan, ada yang memang berorientasi kepada bagaimana kita punya visi dan misi besar rahmatan lil alamin. Ada juga pengusaha yang berorientasi kepada materialisme. Gitu. Jadi kalau pengusaha yang berorientasi kepada materialisme atau kapitalisme itu sudah menjamur kemana-mana. Ya orientasinya seperti tadi yang dikatakan seperti laba. Jadi ini membesarkan dirinya sendiri, badannya sendiri. Cara makannya pun tidak baik, gitu kan? Karena menjebak, masuk perangkap. Berarti pokoknya siapa saja yang masuk ke situ sikat makan, kupu-kupu mau belalang. Tapi ada satu saatnya nanti itu akan jebol perangkap itu. Pasti akan jebol oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi pola individualis, kapitalis itu tidak masuk dalam kategori pembangunan perekonomian bangsa yang diharapkan seperti dalam amanah undang-undang dasar kita. Jadi dengan sistem gotong royong, dengan sistem keluar, nah, iya, usaha bersama besar keluarga. Makanya kebesaran diri kita harus kita batasi dengan kebersamaan. Harus ada yang namanya usaha bersama. Boleh secara pribadi berkembang, tetapi harus menjunjung tinggi kebersamaan. Seperti SWPS hari ini, yang piket hanya 1 kali 1 minggu, masing-masing personal yang hari ini ada, itu diputar terus. Dan work from home, one day itu kita sisihkan untuk one post, ya, one update, itu nanti akan bertumbuh baik secara pribadi maupun secara bersama. Dan kita pupuk terus, kita tekuni terus sahabat-sahabat kita yang lain yang mulai belajar hidup nanti pelan-pelan
sudah bisa hidup ekonominya gitu ya, melalui pendampingan. Jadi memang konsepnya ya memang konsep Islam itu makanya dulu ada yang namanya proses awal itu kan proses perbudakan, betul nggak? Setelah itu melepaskan budak dari perbudakan. Setelah itu menjadi manusia yang merdeka. Setelah itu menjadi manusia yang memerdekakan manusia lain. Jadi konsep membangun manusia merdeka itu ya seperti itu, Pak. Dengan pendampingan ya, dengan bekerja dengan kita. Dulu masih pribadi, sekarang sudah ada Spiritualitas. Siapapun yang belum menemukan bagaimana cara hidup, sudah masuk ke Spiritualitas. Dijamin pasti hidup, pasti pintar dan pasti kaya. Terbukti kan Pak Wi masuk ke Spiritualitas, tahu-tahu kaya, jaringan sudah seluruh Indonesia. Ya, Pak Sil, jaringan tukang bohongnya sampai seluruh Indonesia. Pak Wi dulu kerja dulu. Ya nggak Pak Wi? Jadi jangan sombong dulu. Prosesnya dari budak dulu ya kan. Terus dimerdekakan. Sekarang merdeka. Terus memerdekakan yang lain. Makanya sekarang punya CSO. CSO itu kan kerja dulu kan. CSO. Baru kita jadikan karyawan sebenarnya. Setelah CSO itu pandai, ya begitu nanti akhirnya bisa merdeka. Tapi sebelum merdeka, usaha ini pasti berkembang lagi, mencari orang yang belum merdeka lagi kan. Akhirnya semuanya merdeka. Jadi merdeka itu apa? Merdeka itu apa? Gampang. Itu kayak tapi praktek teknis strategi bagaimana memerdekakan orang itu, ya ini harus ada Rasulullah yang cara kerjanya itu pas, mencari pemimpin yang pas. Dengan rakyatnya nangis, oh ya Pak Jokowi, gimana Pak Jokowi? Lihat video itu ketawa saya itu, nggak nangis saya kalau lihat videonya Pak Jokowi itu, ketawa cekikian. Makanya saya setel terus enggak. Settingan itu. Lah iya, dari zaman dulu sampai Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi, ya kan? Masih begitu polanya itu. Pola-pola pencitraan. Pencitraan itu tidak bisa membangun citra diri. Semakin orang mengerti kebusukan dan kebodohan. Kalau nggak busuk ya bodoh gitu. Kalau nggak bodoh, pintar berarti busuk. Ya nggak tahu itu yang mana. Jadi kita mulailah dari desa. Apa? Nasihat siapa itu? Nasihat siapa? Nasihat kita. Pendidikan itu jangan di Jakarta. Maka orang Jakarta nggak berani masuk desa itu ya gimana? Kalau nggak bodoh, jangan busuk ya jangan. Kalau orang pintar hanya untuk dirinya sendiri ya tadi kayak laba-laba, berarti tidak mau masuk desa. Makanya kalau kita ini merasa bisa berguna itu ya harus masuk desa. Maka itu masuk hebat, apa yang hebat gitu kan. Memang semuanya mau dikirim ke Jawa Tengah dulu. Wah, banyak yang nolak. Ketakutan itu sampai periksa cuma 3. Iya. Tiga. Pak Hidayat nggak tahu bisa sampai sini. Ya, tapi hebat, berani masuk desa. Karena sudah dari kota. Dari desa. Dari desa masuk desa. Cuma ya kan sekarang desanya berbeda. Ada pendidikan, kewirausahaan yang betul-betul bisa membuat kita nanti semuanya merdeka. Pikiran merdeka. Itu yang ditunggu pimpinan kita.
Pak. Betul Pak. Saya itu udah dipesan sama siapa itu? Abi Sabe, kalau manggil saya nggak salah lagi. Ikan lehernya panjang. Kalau lehernya panjang itu nggak usah nyari-nyari, cari ya. Jadi Bapak Ibu itu hari ini tunggu peran aktifnya di dalam membuat leher kita ini panjang. Kenapa leher panjang itu? Supaya gampang ditarik. Kalau diganjel itu. Karena siap menghadapi hidup yang panjang. Dan memang hidup yang panjang itu ya karena kita cara kerjanya itu fast. Harus mendekati sana. Semua kerjaan yang dibangun tidak menggunakan prinsip fast. Itu nggak tahan lama. Kenapa ajaran Rasulullah itu sampai sekarang dipakai? Tahu nggak kenapa? Kok awet gitu ya? Sampai hari ini uri-uri gitu. Padahal udah berapa abad, berapa zaman. Ya kita tahu bahwa karena ajaran Rasulullah itu mendekati dengan kebenaran. Gitu. Walaupun al-haqqu min rabbik, yang namanya kebenaran itu merupakan milik Allah. Tetapi ajaran Rasulullah itu ya, mendekati daripada kebenaran. Makanya itu yang membuat umur itu panjang. Jadi ukurannya adalah nilai-nilai. Kalau Bapak Ibu pengen umurnya panjang, bisnisnya panjang, gitu ya, menjadi luas, menjadi besar, gunakan sifat Rasul yang fasih, fatona, amanah, sidik dan tabligh. Syarat pertama itu yang harus cerdas. Syarat cerdas adalah pendidikan. Makanya aku nek pendidikan orang mangkat tetap tak jemput. Kecuali mendadak saya udah nyampe kantor baru izin harus pasrah itu salah terus ketemu salah langsung. Kalau izinnya saya masih di rumah, mbok sapa tak jemput ya. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Mustahil kita ini nanti akan bisa berubah, apalagi merubah dunia, merubah diri aja nggak akan mampu tanpa pendidikan. Gitu. Bagaimana mau merubah Mahat? Ya sekarang kan Mahat bikin kapal paling berapa bulan dapat satu, ya kan? Setahun dua. Nah iya. Terus gimana kalau kayak gitu? Kalau kita programnya 1000 berapa tahun? Selesai. Ganti generasi belum selesai. Kenapa? Tidak pas. Tidak cerdas. Coba Bapak Ibu ini sekarang fokus pada perapian sistem yang ada di SD Plus. Ya kan? Apalagi kita sudah seimbangkan loh. Kita seimbangkan Pak. Jadi kami bikin rumah dalang itu ya dalam rangka menjawab program MNLA itu. Bidang kebudayaannya mana? Masa kita nggak ada yang mikirin segini banyak luas manusia? Hah? Bidang peradaban dan kebudayaan yang membawai tentang pendidikan, tentang kesehatan dan seterusnya itu ada di situ. Jadi sisi kanannya itu daripada kesejahteraan itu. Karena kesejahteraan bukan hanya masalah makan, minum, ada loh yang masalah kecukupan makan, masalah kecukupan papan rumahnya sampai banyak, tapi nggak sejahtera juga tuh. Kurang teknik. Kata Pak Wakili apa itu? Kurang teknik jadi panik. Hidupnya panik. Nah kalau orang sejahtera itu sesok bayar muksor kira lunas, sudah yakin lunas orang. Sudah biasa kita melunasi karena punya mental. Yang perlu utang-utang apa sesok tak bayar kan gitu.
bayar karena kita kerja keras. Jadi kenapa bisa begitu? Karena budayanya itu kita kembangkan. Memang budaya mental penanggung jawab. Nggak takut dengan kita itu sudah ditanam sedeta itu dunia bisa berubah. Kita pernah banyak hal pengalaman dan diajarkan Tuhan langsung. Makanya mau Jakarta itu ngalem itu uangannya usaha itu ramnya berapa otaknya begitu Pak. Orang Jakarta itu yang namanya Pak Favor itu pengusaha paling sukses, pengusaha catering. Melihat usaha kita itu panik dia Pak. 12 divisi dipegang semua, bayangin. Seluruh daerah lagi. Panik itu SP Plus itu ramnya otaknya berapa itu? Otaknya ramnya berapa? Iya. Jadi kenapa? Karena itu kita budayakan seperti itu. Kita ini sudah membudayakan jadi orang-orang agamis. Ya, Juwaria itu orang duit-duit mendatar ke anak yang mangkal. Pokoknya ujung lebu gitu. Sampai malaikat takutan gitu ya. Tetap akhirnya malaikat itu ngasih jalan. Itu yang kayak gitu itu yang kita kembangkan. Orang-orang mereka. Sampai malaikat itu gelap-gelap ngewangi gitu ya. Ratak geliran. Banyak tapi ratak mereka. Jadi semua yang kita bangun ini kan atas dasar ketekatan yang luar biasa. Apapun yang kita bangun hari ini, ya selalu kita nekat. Sampai Mas Dani juga yang bahwa ditambahin suplemen lagi, ya yo, mereka mikir saya bener awas. Kita ada orang tua, kita mau besar, bukan jadi laba-laba yang gebuk sendiri Mas Dani, gitu ya. Umat kita banyak harus kaya semua, harus kita kasih suplemen semua. Kalau memang nggak mampu, berapa mampunya? Kan harus jelas kan? Jangan iklannya unlimited, website unlimited, mau bikin berapapun website tak terbatas, baru diisi 20 nyerah. Nah, itu ada orang-orang Belanda kurang ajar. Kapitalis itu kalau bisnis begitu. Giliran kita udah masuk di perangkap laba-laba itu penjual hosting itu begitu semua ya gratis dulu, gratis. Ayo udah kita masuk ke dalam bayar apa gitu ya. Nah, tapi kita sih ya oke aja, yang penting semua itu realistis, bisa terukur ya kan, karena simbiosis mutualismenya berjalan. Tapi yang tidak boleh berhenti adalah kita disupport untuk berhenti. Kreativitas itu tak terbatas. Kalau harus nambah berapa, begitu pengusaha itu. Ya, jadi Bapak Ibu ke depan harus begitu. Ada dan tidak ada kami, mindsetnya begitu. Kita mau membangun itu tadi apa? Mau membangun apa, Bu? Mau membangun apa? Masukkan. Itu mau bangun apa? Tadi Terminal perekonomian bangsa. Jangan Pak Balir. Apa? Terminal itu perekonomian bangsa. Terminal perekonomian bangsa. Terminal perekonomian bangsa. Ya, harus cerdas. Nah, Pak Giti apa? Terminal perekonomian bangsa. Ya, kita ingin membangun itu. Ada yang ingin nyambung nggak? Bu Vika? Apa? Bangun apa? Jangan share. Jangan share duluan. Apa itu ya? Lancar alhamdulillah, nggak main. Jadi itu Pak. Kita semua ini sedang membangun terminal
Terminal itu fungsinya apa? Apa Pak? Terminal fungsinya? Untuk transit dari semua apa itulah ya, semacam kayak kalau bandara ya terminal juga, pesawat, kalau mobil ya bus-bus kan itu. Jadi berarti kita masih ada yang akan ditujukan, kita baru transit ya. Iya. Transit ya. Setuju ya? Yang untuk di sini ya. Tidak. Itu masih punya cita-cita yang besar. Nah, supaya kuat gimana? Terminal ini. Kerjasama Antar yang luas antar bangsa. supaya bisa panjang, supaya perjalanan kita ini nggak berhenti. Apa sih kalau kedengeran? Guritasi Shopping Pak, Mbak Sipa, ABG apa lagi ayah. Jadi agar bisa panjang tentu kita harus terus yang namanya regenerasi, tidak boleh putus pada diri. Biar apa yang di dalam diri kita ini yang seluas rahmatan lil alamin itu bisa didengar oleh anak-anak kita, generasi kita, tabiin kita, oleh anak-anak muda yang punya idealisme tentang manfaat hidupnya, bisa diberikan dalam kehidupan kita. Tentu bersyukur ya, sangat bersyukur. Sebagaimana Tuhan juga bersyukur ya, memberikan semuanya kepada kita ini. Ya, karena konsepnya dalam hidup itu ya akhirnya kita merujuk kepada konsep ketuhanan lagi, bahwa Allah itu kenapa sih harus ciptain kita, harus ciptain alam semesta itu ya? Kenapa nggak usah diciptain aja gimana? Nggak usah bikin lah bumi, nggak usah bikin manusia. Kita kan bagian yang berbeda dari Tuhan itu sendiri kan, yang menciptakan. Tapi roh Tuhan dilekatkan pada diri kita. Seperti itu. Kenapa sih kita harus bangun lah gitu? Sama baik kalau dicampakkan gitu. Gak udah kayak orang aja di rumah seadanya. Sopone baik, bagian baik. Jadi kita harus banyak belajar tentang bagaimana maksud Allah menciptakan itu sebagai satu pemberian kan, seperti itu. Yang namanya hidup itu hakikatnya adalah harus mampu memberi kan begitu. Buktinya hidup itu ya harus bisa memberi. Contohnya Allah itu hidup, maka menciptakan sesuatu sebagai satu pemberian. Sedekah lah. Jadi Allah itu bersedekah. Bersedekah apa? Ya alam semesta ini dan segala yang seisinya. Untuk apa? Ya untuk membuktikan kita ini nanti hidup abadi gitu ya. Karena mampu menciptakan hidup yang baru. Ya kalau kita mau abadi dalam hal apapun ya, mau nama kita ini abadi, maupun roh kita ini akan melekat kepada keabadian kembali nanti. Jadi tidak muter di alam abstrak. Iya, nanti kalau nggak bisa, nggak ada pemberian maunya diberi terus gini. Hati-hati itu nggak bisa diterima di sana, Pak. Itu rohnya akan putar lagi dalam alam ciptaan ini, nggak bisa kembali lagi ke hakikat yang mencipta. Kenapa? Karena
dan tidak bisa membuktikan kamu itu hidup. Kenapa? Maunya diberi terus, ya kan? Orang yang lemah itu kan maunya diberi terus. Kalau Bapak Ibu ingin disebut orang kuat, Bapak Ibu tahu nggak itu depan kita itu apa? Waduh. Berapa itu luasnya? 9.000 hektar. Mahat kita berapa? 2.000. Besar mana? Besar waduk. Jadi mati itu kalau dicemplung kayak gitu, lebu. Ada nggak lebih besar ini dari ini? Ya. Maju apa lagi? Gede. Waduk gede ada buat. Gede. Jadi luar berapa hektar? 11. Siapa itu yang buat? 24.000. Siapa yang buat? Yang buat Pak Hoy apa? Siapa ya? Yang buat Ridwan Kamil. Mana ada pemimpin sekarang itu bikin waduk? Adanya yang meruin waduk paling bisa. Hah? Kalau enggak meruin harta negara yang diteruk. Pemimpin hari belum ada yang kelihatan berkarya nyata. Yang berkaryanya mana ada Soekarno utang-utang perang terus. Peletakan batu bertapa. Mau pakai waktu tinggal kawin. Tinggal cari APD. Bandung. Berarti Soeharto. Ini loh, ini apa juga pemimpin besar, makanya jenderal besar. Kita sih realistis saja kan. Bukti nyatanya Jokowi apa? SBY apa? Dibanding ke ya, dibanding ke, ya kan? IKN. Sekarang kita kalau kayak hanya banding ke, nggak ada gunanya juga kan? Bagaimana supaya nggak kita ngomong doang juga? Berkarya. Ya Mahat itu belum besar. Siapa yang Mahat udah bilang gede? Paling Dharma ya. Oh, waduh gede. Dharma. Coba yang bilang Mahat gede, Dharma. Anak saya yang paling kecil. Kalau kita harus bilang Mahat itu belum gede, baru kader saya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang berpikir besar gitu kalau pimpinan kita ngajarin itu. Saya selalu ingat sih kalau pimpinan ngomong tak ingat tenang. Jadi orang bertaklid buta gitu ya. Sambil watana tapi tidak bisa merubah apa-apa. Pemimpin besar itu adalah pemimpin yang bisa membuat ide-ide besar dan bisa merealisasi. Kan, betul nggak gitu ya? Semuanya udah dengar gitu kan? Ya, ya. Dan bisa memberikan kebanggaan kan gitu. Walaupun kata-katanya nggak persis kayak gitu. Nah, kita ini sudah bangga belum? Bisa memberikan sesuatu yang, ya kan? Jangan hanya bisa ngomongin si A Fir'aun, si B Fir'aun. Giliran lalu ngapain? Aman. Korun. Jadi ya, itu untuk ke depan adalah bagaimana kita bisa punya ide besar, berjuang merealisasikan, dan kita semuanya nanti akhirnya apa? Bisa berhasil merealisasikan, akhirnya kita memiliki rasa bangga. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Bukan apa Bung Khoir suka gatekan pimpinan kalau pidato nggak? Apa yang ikut ketawa doang atau tepuk tangan doang? Bul apa? Itu apa disebut apa? Pemimpin besar ada. Ya. Sekali. Sekarang semua diberi pimpinan saya itu di Mahatnya buat pidato.
Pemimpin besar adalah yang memiliki ide-ide besar, mampu merealisasikan, ya, dan bisa memberikan kebanggaan. Itulah yang disebut dengan sebenarnya aku baru pimpinan tadi. Apa Mas Slamet? Apa? Apa itu tadi deskripsi yang panjang itu apa? Disebut apa? Bukan pemimpin yang memiliki pemimpin yang besar, yang mempunyai ide besar, kemudian kita mampu merealisasikan dan akhirnya kita memiliki kebanggaan. Apa itu? Siapa yang benar tangan 1.000? Mani aku ketok motor aku bisa jawab ini. Kalau sekian saya kasih waktu 1 menit. Visioner. Salah. Dengerin nanti ya. Salah. Ya kan? Heroik pemimpin yang heroik. Salah. Sam 1.000 Pak. Dari YouTube dia baru ketemu. Pemimpin introversi. Jadi ternyata ya aman begitu alhamdulillah. Pemimpin yang besar memiliki ide besar, kemudian mampu merealisasikan. Mestine wadine ono, mesti ono, tirta kencana ono, kapal gede ono, pelabuhane ono. Ya. Kita itu bangga nggak? Baru seneng orang. Kenapa bangga? Menikmati. Menikmati apa? Jadi bangga. Bangga tadi kan? Bangga. Itulah yang disebut dengan Sejati. Sejahtera. Itulah hanya niroke saya. Yang satu sih rasikan. Iya, masih ada clue-nya. Jadi kita harus cerdas. Pimpinan itu kalau ngedukung, kalau jauh, kalau sabtu, kalau jadi data terus ditancapkan yang hati. Ini kan orang dijauhin ini ya terlalu. Padahal passwordnya sudah sejahtera loh. Tapi padahal passwordnya ini sudah sejahtera masa. Ya, belum connect. Coba diperhatikan. Saya itu kalau nyambung, dicakap di hati itu. Jadi sejahtera itu aku berpimpinan sing cerdas. Seneng orang. Nanti pimpinan geblek pusing kan? Pusing. Pusing wae. Merentah wae. Nesu wae. Ya, orang ide. Mati bisa. Utangnya kan, utang wae. Nggak ilmu orang gitu. Nah kalau utang apa-apa, nggak ilmu lah. Itu ilmunya memang bayar gitu kan. Tidak apa-apa. Soalnya pimpinannya kalau utang ya, utang paling kaya. Apa utang itu kayak oli untuk pelumas, supaya utang itu nggak terlalu nyaman. Nah, saya buat ada utang. Ya Pak. Jadi kelingan kalau mau berarti jadi utang cuma mati. Soalnya nek mati utangnya lunas, baru ngomong meneh, termeneh. Gimana yang tenang saja utang yang utang. Jadi mari ya itulah sejahtera. Kita ini semuanya diproses untuk menuju kepada peradaban. Proses menuju kepada peradaban itu disebut dengan sejahtera juga. Dengan orang benar saya ketemu lupa semua sih dia nggak nyambung ini nggak semangat kita jawab programnya ini. Saya kita itu
Kita ingat-ingat terus. Ada pembinaan Jamas dulu, itu kan udah disampaikan. Kita yang ulang aja. Proses menuju sejahtera itu disebut, proses menuju peradaban itu disebut apa lagi dulu? Terus umat kamu mulai kan sore kan kita kan susan mulai proses menuju peradaban itu disebut dengan peranan peradaban. Coba dulu kena ngomong. Jadi kita ini sekarang ini sedang membangun peradaban. Dan kita memproses peradaban ini berarti kita sudah berperadaban. Jadi kalau koordinatornya di bawah koordinator kebudayaan dan peradaban. Nek membangun ekonomi itu di bawah koordinator kesejahteraan dan kemakmuran. Berarti kita harus menguatkan lembaga itu. Bagaimana caranya? Ya umat-umat dididik semua. Solusinya cuma satu, pendidikan kita tarik di desa. Yang merasa sudah terdidik, mendidik lagi, memerdekakan lagi. Dan kita jangan seperti Spiderman, manusia laba-laba. Tapi harus menjadi lebah yang selalu berko.